dan semangat untuk belajar. Baiklah anak-anak ustazah, pada video kali ini kita akan membahas pada tema 3, subtema 1, yaitu pelajarannya bahasa Indonesia. Nah, kira-kira pada video kali ini kita belajar apa ya? Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan gambar berikut ini. Coba lihat di sini. Coba tebak. Dalam gambar ada kegiatan apa ya yang sedang mereka lakukan? Nah, benar sekali. Pada gambar itu kita dapat jumpai kegiatannya, yaitu ada beberapa orang yang sedang melakukan wawancara. Nah, anak-anak ustazah, video kali ini kita akan belajar tentang wawancara. Nah, apa sih manfaatnya belajar wawancara? Banyak sekali, ya. Setelah selesai pembelajaran kali ini, ustazah mengharapkan anak-anak ustazah semuanya dapat mengetahui yang pertama tentang apa itu wawancara. Yang kedua, anak-anak ustazah bisa membedakan mana yang narasumber dan mana yang wawancara. Kemudian nantinya anak-anak ustazah juga bisa membuat sendiri pertanyaan yang tepat ya untuk wawancara. Kemudian anak-anak ustazah juga mengetahui bagaimana sikap yang seharusnya kita lakukan pada saat wawancara, dan nantinya anak-anak ustazah juga bisa membuat sendiri wawancaranya. Oke anak-anak ustazah, udah siap kan untuk belajar? Nah, baiklah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Yuk kita sama-sama berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa amalan sholihan. Amin. Nah, coba anak-anak ustazah perhatikan video berikut ini. Nah, baiklah anak-anak ustazah, sebelumnya apa itu wawancara? Wawancara adalah kegiatan tanya jawab yang dilakukan 2 orang atau lebih. Nah, wawancara itu tujuannya untuk apa sih? Wawancara itu bertujuan untuk mencari informasi secara rinci tentang suatu hal. Nah, dalam wawancara dikenal 2 istilah. Yang pertama pewawancara, yaitu orang yang bertanya, dan yang kedua narasumber, yaitu orang yang diwawancarai. Nah, apa saja sikap yang harus kita perhatikan dalam wawancara? Yang pertama, gunakan bahasa baku saat bertanya. Yang kedua, santun. Dan yang ketiga, ajukan pertanyaan yang singkat dan mudah dipahami. Yang keempat, tentunya kita tidak boleh menyela pembicaraan ketika wawancara sedang berlangsung. Nah, apa saja sih langkah-langkahnya? Yang pertama yaitu kita harus menentukan tema. Yang kedua, membuat daftar pertanyaannya. Yang ketiga, mengurutkan daftar pertanyaan yang sudah kita buat. Yang keempat, kita menentukan narasumber. Kemudian yang kelima, kita melakukan wawancara itu sendiri. Dan yang keenam, mencatat hal-hal penting dari jawaban narasumber. Yang ketujuh, membuat laporan dan kesimpulan hasil wawancara. Nah, bagaimana ya cara membuat daftar pertanyaan? Nah, daftar pertanyaan itu biasanya kita buat dengan menggunakan kata tanya. Kata tanya bisa kita singkat dengan adik Simba. A itu untuk apa? D itu untuk di mana? K itu untuk kapan? C itu untuk siapa? M itu untuk mengapa? B itu untuk bagaimana? Dan bisa untuk berapa. Kalau di bahasa Inggris, kita biasanya mengenal dengan formula 5W tambah 1H. Nah, berikut penjelasannya. Yang pertama adalah apa atau what, untuk menanyakan suatu hal, benda atau nama peristiwa tertentu. Yang kedua itu di mana, kemana, dari mana, atau bahasa Inggrisnya itu where, untuk menanyakan tempat berlangsungnya peristiwa, lokasi yang dituju, dan tempat yang sedang digunakan. Yang ketiga itu adalah kapan atau when, untuk menanyakan waktu kejadian.
Yang keempat, siapa atau who untuk menanyakan orang atau pihak terkait. Yang kelima, itu mengapa atau why untuk menanyakan sebab atau alasan suatu peristiwa terjadi. Yang keenam, bagaimana atau how untuk menanyakan keadaan atau kejelasan tentang suatu hal. Yang ketujuh, berapa atau how much untuk menanyakan banyak atau jumlah. Dalam melaksanakan wawancara, ada beberapa persiapan yang harus kita lakukan. Yang pertama, sebelum wawancara, kita harus mempersiapkan fisik dan mental. Buat janji dengan narasumber, siapkan daftar pertanyaan, berpakaian sopan, dan jangan lupa sediakan alat tulis. Nah, pada saat wawancara, kita harus datang tepat waktu, lakukan perkenalan, sampaikan tujuan wawancara, ajukan pertanyaan, dengarkan baik-baik jawaban dan penjelasan narasumber. Dan yang penting adalah selama wawancara kita harus menciptakan suasana yang menyenangkan dan santai. Tidak boleh menanyakan pertanyaan yang menyinggung perasaan atau menggurui narasumber. Nah, setelah melaksanakan wawancara, pamitlah dengan menyebut nama pewawancara. Kemudian ucapkan terima kasih dan permintaan maaf. Satu hal yang penting yaitu ketika kita memilih narasumber, pastinya kita harus betul-betul memilih narasumber yang ahli di bidang yang ingin kita cari tahu informasinya. Baiklah, demikian tadi penjelasan Ustazah mengenai materi kita hari ini, yaitu tentang wawancara. Semoga anak-anak Ustazah dapat memahaminya dengan baik. Ustazah akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.